semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Rania dengan NIM 25111744137. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Bu Nur tentang mendidik untuk membentuk karakter. Untuk Bu Nur, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Alfilaili, biasa dipanggil Bu Nur. Saya mengajar di SD Negeri Raja Salman II, Kecamatan Mojoarno, Jombang. Dan untuk tahun ini saya mengajar di kelas 2. Terima kasih. Nah, sering banget kan kita dengar tentang pendidikan itu bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal nilai hidup. Yuk kita bahas lebih dalam. Nah, sebelum ke topik serius, aku mau tanya nih Bu Nur. Menurut Bu Nur itu karakter itu apa sih yang pertama kali muncul di pikiran Bu Nur? Oke, jadi untuk karakter itu adalah sifat, watak atau kepribadian seseorang. Baik, kalau menurut Bu Nur nih, waktu kecil kalau Bu Nur inget ya, karakter apa sih yang diterapkan ke Bu Nur waktu sekolah oleh Bapak Ibu guru atau waktu di rumah oleh orang tua Bu Nur itu apa sih? Untuk karakter yang ditanamkan baik di sekolah maupun di rumah saat saya kecil, pastinya yaitu ada terkait karakter kedisiplinan, kejujuran, dan juga karakter terkait keimanan atau akhlak. Oke, baik. Kalau yang di sekolah Ibu oleh Bapak Ibu guru? Hampir sama sih ya, tapi mungkin untuk penerapannya saja. Karena kan kalau di sekolah, intensitas penerapan karakter tadi kan hanya dilakukan saat di sekolah saja. Terkait kejujuran, berlaku jujur saat belajar, kemudian juga kedisiplinan saat mengerjakan tugas, kedisiplinan saat mengerjakan salat 5 waktu yang dikerjakan di sekolah seperti salat zuhur. Tapi kalau di rumah, intensitas antara saya dan orang tua kan lebih lama. Jadi penerapan tersebut ya selalu dilakukan berulang-ulang. Saat jam makan harus disiplin jamnya makan jam berapa, jam mandi, kemudian juga kejujuran saat di rumah. Jadi mungkin ya memang hampir sama, tapi intensitas dan cara menerapkannya saja yang berbeda. Oh, seperti kayak lingkungannya hanya berbeda gitu ya, Iya. Bu, untuk penerapannya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan pertama kita mau tanya ke Bu Nur. Menurut Ibu Nur, apa sih arti pendidikan karakter itu sendiri? Oke, untuk pendidikan karakter, menurut saya sendiri itu merupakan penanaman nilai-nilai kebaikan supaya anak-anak ini menjadi pribadi yang lebih baik, mempunyai kepribadian, watak, dan sifat tadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Terus yang kedua, guru itu kan sering disebut sebagai teladan ya Ibu bagi siswa. Betul. Kalau menurut Ibu Nur nih, bagaimana cara sehari-hari menanamkan karakter itu lewat contoh aja, jadi tidak hanya menggunakan kata-kata kepada anak-anak? Betul memang ya Mbak Nadia. Untuk menerapkan pendidikan kepada anak-anak apalagi usia SD memang tidak hanya membutuhkan lisan saja, tapi juga perlu contoh nyata supaya anak-anak ini bisa mengikuti pendidikan atau bisa mencapai tujuan pendidikan karakter yang ingin kita capai. Jadi saya sebagai guru biasanya ini juga menerapkan sikap-sikap seperti sopan santun, kemudian juga ramah, jujur, disiplin terkait tepat waktu. Nah, itu harus kita contohkan terlebih dahulu, apalagi untuk usia anak SD. Dan untuk penerapannya, ini tidak hanya bisa yang dilakukan cuma ya satu hari saya mencontohkan ini, kemudian besok tidak saya contohkan lagi, karena menurut saya itu sudah cukup ya. Itu nggak bisa. Jadi pendidikan karakter ini memang harus berkelanjutan dan selalu diulang. Oke, baik, menarik banget ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Bu Nur nih ya, di sekolah SD Raja Slamet ini pernah nggak sih Bu Nur itu melihat kayak ada pengalaman nyata atau perubahan nyata siswa-siswi ketika mendapat pendidikan karakter gitu? Ya, pernah. Kalau di SD kami saat ini Mbak Nadia ya, banyak sekali pendidikan karakter yang memang sedang kami lakukan.
mulai dari kebersihan dan cinta lingkungan. Ini seperti contoh kecil yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ini Bapak Ibu guru itu tidak hanya yang memberikan ceramah terkait ya membuang sampah itu harus pada tempatnya, kemudian juga harus mengambil sampah yang berserakan, itu tidak. Jadi memang kita contohkan, kita berikan contoh dulu, kemudian juga kita kuatkan dengan pemberian penjelasan kenapa sih harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga ya itu tadi, kegiatan itu harus berulang secara terus-menerus. Kemudian untuk anak SD ini biasanya, apalagi di SD kami, banyak anak ini yang biasanya saat istirahat itu melepas sepatu, Nadia. Mungkin untuk bermain sepak bola gitu ya Bu. Iya, sedangkan untuk melepas sepatu ini kan ada kekhawatiran apakah tidak ada benda tajam atau mungkin nanti bisa terbentur dengan benda yang lain. Jadi kami ini juga perlu, ini loh Bapak Ibu guru itu tidak ada yang tidak bersepatu. Kemudian juga kita itu memperlihatkan, menjelaskan kenapa sih harus bersepatu, apa sih pentingnya bersepatu. Dan juga ada peringatan untuk anak yang melanggar. Jadi selalu diingatkan terus-menerus. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu, saya mau tanya. Sekarang kita kan hidup di era digital, di mana teknologi itu sudah berada di mana-mana. Saya mau tanya nih, Bu. Sekarang kan anak-anak itu mereka lebih sering pegang gadget daripada untuk membaca buku atau belajar. Mereka lebih suka menghabiskan waktu mereka untuk bermain game atau sekedar menonton YouTube. Nah, menurut Ibu Nur nih ya, gimana sih cara menanamkan pendidikan karakter di tengah derasnya era digital ini? Oke. Untuk ini berarti lebih kepada penggunaan digital anak-anak ya. Iya. Jadi Mbak, anak-anak di sekolah ini kan tidak menggunakan handphone ya saat bersekolah. Nah, yang bisa kita lakukan karena penggunaan handphone ini dilakukan di rumah, jadi harus ada komunikasi atau kolaborasi antara guru dan juga orang tua terkait penggunaan handphone anak di rumah. Kemudian juga untuk kegiatan pembelajaran sekarang ini kan tidak yang selalu konvensional lagi ya. Apalagi memang betul sekali sekarang era digital, dan jadi kegiatan pembelajaran juga harus menggunakan teknologi atau digital itu sendiri. Jadi biasanya saya itu terdapat beberapa games digital, kemudian juga metode pembelajaran dengan menggunakan web digital. Jadi anak-anak juga lebih tertarik. Biasanya juga games atau web itu tadi bisa saya share di grup kelas. Jadi anak-anak di rumah itu gadgetnya tidak hanya digunakan untuk bermain, jadi bisa untuk mengulang kegiatan pembelajaran tapi dengan cara yang lebih menyenangkan dan disukai oleh anak-anak. Berarti ini kayak memanfaatkan teknologi di dunia pendidikan gitu ya? Betul sekali. Jadi menurut Ibu Nur nih ya, peran orang tua itu penting sekali ya dalam mendukung pendidikan karakter ini. Ya, benar sekali. Kalau sekolah dan juga orang tua ini bisa bersamaan dalam mendidik karakter anak, apalagi melalui pembiasaan, juga nantinya akan lebih konsisten dan jauh lebih baik lagi untuk hasil pendidikan karakter. Oke, baik. Nah, kalau Bu Nur boleh berandai-andai nih ya, Bu Nur itu pengen generasi masa depan itu seperti apa sih demi pendidikan karakter di Indonesia ini jadi lebih baik gitu? Oke, jadi untuk harapan saya terkait pendidikan karakter anak-anak masa depan, yaitu menjadi generasi yang jujur, berakhlak mulia, cerdas, dan juga siap membangun bangsa Indonesia ini untuk menjadi lebih baik. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Jadi bisa disimpulkan kalau pendidikan karakter itu memang kunci supaya anak-anak nggak cuma pintar, tapi juga punya nilai hidup yang kuat gitu ya Bu? Iya, betul sekali Mbak Nadia. Oke, terima kasih banyak Bu Nur sudah berbagi pandangan untuk membentuk karakter. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi.
bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk teman-teman pendengar semua. Karakter itu memang nggak terbentuk dalam semalam, tapi melalui proses yang konsisten, penuh teladan dan kesabaran. Gitu ya, Bu? Betul sekali, Nadia. Sampai jumpa di podcast berikutnya, dan jangan lupa, mari kita terus mendidik dengan hati untuk mencetak generasi berkarakter. Bye.